Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah diberi kesehatan. Kita akan kembali melaksanakan pembelajaran materi pada siang hari ini adalah ikhlas. Ambil dari KD 3.5 yaitu memahami makna sederhana dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengetahui serta memahami makna ikhlas. Sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya nanti anak-anak mampu menerapkan sikap dan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kan tetapi sebelum kita mulai pelajaran ini, mari terlebih dahulu kita panjatkan doa agar diberi keberkahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekarang pertanyaannya, ikhlas itu apa? Kita akan bahas ya. Ya, ini pengertian ikhlas. Ikhlas itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci atau lurus. Jadi artinya kita harus selalu meluruskan dan mensucikan niat dalam setiap perbuatan baik. Diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Pengertian ikhlas seperti itu. Dalilnya mana? Perintah dari Allahnya mana ya? Nah, ini perintahnya. Jadi kita tidak asal melakukan, tapi berdasarkan perintah Allah. Karena setiap ibadah itu tidak diperbolehkan kecuali ada perintahnya. Ini adalah Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Bunyinya Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Jadi semuanya diserahkan hanya kepada Allah, baik sholatnya, ibadah-ibadah lainnya, bahkan hidup dan matinya sudah diserahkan hanya untuk Allah. Kita harus begitu. Kita harus melakukan itu. Sekarang kita akan mengenali orang yang ikhlas itu yang bagaimana, ciri-cirinya.
orang kalau ikhlas itu ciri-cirinya ini, minimal ada 3 ini ya. Walaupun ciri-ciri lain ada, tapi kita bahas 3 ini dulu aja ya. Pertama, tidak ingin dipuji. Nah, jadi anak yang ikhlas itu melakukan apapun tidak berdasarkan ingin dipuji, justru tidak suka kalau dipuji ya. Karena yang dilakukan hanya untuk mencari ridho Allah, lurus, suci, bersih ya. Seperti makna al-ikhlasnya. Yang kedua, melupakan kebaikan yang dilakukan. Jadi orang ikhlas itu akan selalu lupa dengan kebaikan-kebaikannya yang telah dilakukan. Enggak cuman melakukan kebaikan sedikit aja diingat terus, nanti terus diundat-undat. Itu tidak boleh dan itu bukan ciri orang ikhlas. Yang ketiga, orang yang ikhlas atau anak yang ikhlas akan selalu mendengarkan nasihat. Ayo, siapa yang tidak mau mendengarkan nasihat? Berarti tidak ikhlas. Kalau anak yang ikhlas pasti akan menganggap bahwa nasihat itu perlu dan didengarkan dan selanjutnya dilaksanakan. Kita akan seperti ini ciri-cirinya ya. Kenapa kita harus ikhlas? Itu pertanyaan lagi ya. Jawabannya karena ada keutamaannya ini ya. Pertama ada keutamaannya. Keutamaan orang yang ikhlas adalah apapun kebaikan yang dilakukan akan selalu bernilai ibadah dan dicatat sebagai pahala yang pada akhirnya akan menjelma menjadi hadiah yang sangat indah nanti dikasihkan di akhirat atau di surga. Jadi kita nggak perlu menghitung, nggak perlu mengingat, kita berbuat baik saja, nggak usah diingat-ingat, nggak usah dihitung. Yang ngitung, yang ingat sudah ada sendiri petugas-petugas dari Allah. Bahkan dicatat, yang catatan itu tidak bisa hilang selama-lamanya ya. Begitu. Kemudian kalau tidak ikhlas bagaimana? Nah ini bahaya ketika tidak ikhlas. Bahayanya apa loh? Nah memang orang ikhlas ya kok tidak ada bahaya. Ya memang iya. Jadi kalau kalian melakukan segala sesuatu tapi tidak ikhlas, itu nanti akan terancam 2 kemungkinan ya. Ada 2 bahaya yang mengancam ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa didasari rasa ikhlas. Kemungkinan pertamanya adalah riya. Riya itu adalah penyakit yang sangat mudah menyerang manusia ya. Nah, jadi apa itu riya? Riya itu melakukan sesuatu agar dipuji misalnya. Ya, pokoknya yang tidak didasari rasa bersih. Sudah ada kotoran-kotoran, maksudnya embel-embelnya sudah ada. Untuk apa yang tidak murni kepada ridho Allah yang dicari. Jadi itu namanya riya ya. Lalu yang kedua, ini yang lebih parah lagi ya. Jadi kita melakukan sesuatu jika tidak ikhlas nanti bisa masuk kategori syirik. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi riya itu sudah bahaya, tapi syirik itu lebih berbahaya karena seperti yang teman-teman semua tahu, syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni. Jadi seorang jika sudah terkena penyakit ini, satu ini syirik ini, maka semua perbuatan baiknya akan
dihapus karena perbuatannya tidak mencari ridha Allah. Jadi untuk menghamba kepada selain Allah, gitu ya. Ingat-ingat pelajaran hari ini, nanti sambil dibaca-baca, sambil dipelajari ya. Pelajari di rumah. Jika ada kesulitan boleh tanya sama ayah bunda, sama kakak. Jika tidak mencukupi atau masih kurang penjelasan, bisa datang ke sekolah, asal jangan rame-rame. Nanti bisa minta penjelasan kepada Pak Po ya. Terima kasih, sekian dari saya, dari Pak Po ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.